Nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'amil wafirah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, ustadz ustadzah serta pengurus takmir Masjid Nurullah, sedaya jamaah Masjid Nurullah, lan sedaya para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan juga para pemirsa yang bisa mengikuti kajian tafsir ini yang insya Allah dimuliakan Allah. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan yang barokah ini, di masjid yang mulia ini kita masih bisa berjumpa, bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita dibarengi dengan ridha Allah, dibarengi dengan rahmat Allah, dibarengi dengan hidayah Allah, sehingga membuat kita semuanya bahagia, barakah, maslahah fid dini wad dunya hatta al akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah as-salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat dan salam kandung ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita aturkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an surah Thaha ayat 100 nggih. 100. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih ayat 100 yang mana ini? Ya. Man a'rada itu ya. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'alahum yaumal qiyamati himla. Yauma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa 'ashra nahnu a'lamu bima yaquluna idz yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Lanjutan ayat sebelumnya Bapak Ibu nggih, tentang ingkarnya orang-orang kafir yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nahnu naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq. Jadi kaum Bani Israil, kaum kafirin, kaum musyrikin, munafikin ingkang sampun dipun triyosaken kali Allah Subhanahu wa taala, wa qad atainaka min ladunna dzikra. Maka berikutnya semuanya ini akan menjadi pengingat bagi kita. Niki maksudnya Gusti Allah setelah maringi cerita-cerita, sejarah-sejarah, kemungkaran-kemungkaran umat-umat terdahulu, maka kemudian kembali kepada diri kita, jangan sampai kemudian seperti mereka. Mereka terutama kaum Ahlul Kitab, Yahudi Nasrani, yang tidak mengakui kebenaran kesempurnaan Al-Qur'an. Oleh karena itu di sini ditegaskan Allah, man a'rada anhu. Man sapane wong a'rada kang mengo sapa man anhu saking Al-Qur'an. Ai falam yu'min bihi. Tegese wong niku wau mboten purun iman kalih Al-Qur'an. Nggih. Wong sing ora gelem iman kalih Qur'an, nggih, mboten pegang teguh kalih Al-Qur'an, tidak menjadikan pedoman Al-Qur'an,
untuk mendasari segala aspek kehidupan. Fa innahu mongko sak temene tiyang kala wau yahmilu nanggung. Nggih, nanggung ngandut gembol ya. Mengandung yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Ngandung napa? Wizron. Nggih, wizron itu beban dosa. Ai hamlan saqilan minal ismi. Nggih. Mengandung terbebani dengan beban yang sangat berat karena dosa-dosa mereka. Khususnya dosa mereka yang tidak mau percaya kepada Al-Qur'an. Mulane nggih, umpami kok enten tiyang sing napa niku modele mboten percaya kalih Al-Qur'an, itu sudah sejak zaman dahulu. Wong zaman Kanjeng Nabi mawon ada kok orang yang tidak percaya kepada Al-Qur'an. Lah napa malih zaman sakniki nggih, kadang-kadang diajak ngaji kalih Al-Qur'an niku mboten patek ngoten. Nggih, niki. Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, terus di sini khalidina fih ya. Khalidina hale langgeng fihi ing dalem ai fi adzabil wizri. Langgeng ing dalem siksaane krana dosa-dosane tiyang sing mboten percaya kali Al-Qur'an. Yang berpaling an a'rada ya, yang berpaling menolak ajaran-ajaran Al-Qur'an, maka tiyang kala wau ini akan mendapatkan siksaan-siksaan dari dosa-dosa karena ingkarnya terhadap Al-Qur'an. Nah, tenggene surah yang lain itu yang sangat populer nggih Bapak Ibu nggih. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kan ngaten. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, dan seterusnya. Nggih. Man a'rada an dzikri, sapa wong sing mengo berpaling saking mengingat Al-Qur'an, mengingat Allah, tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Nggih, fa inna lahu ma'isatan dongka, tenggene donya uripe rupek. Nggih. Uripe rupek, nggih, ambekane sesek, dadane ampek, terus apa neh? Ambune apa nggih niku teng donya anu pun ngoten. Makane nek dawuh para yai kula jenengan tombo ati 5 sak wernane maca Quran sak tegese Al-Qur'an itu syifaul lima fis sudur. Kula jenengan nembe sedih susah ngoten nggih. Lah itu monggo cekel Quran diwaos. Nah, dengan maca Quran insyaallah ditenangkan hati kula panjenengan. Nggih. Mulane perlu ngaji tafsir itu diantaranya kersane kula jenengan saged memahami makna Al-Qur'an, sehingga ketika maos Qur'an itu kita bisa merenungkan sekaligus maknanya. Ngaten. Jangan seperti kamasalil khimari yahmil asfara. Al-Qur'ane diwaca lekik-lekik suarane apik, ternyata mboten ngertos maknane, mboten ngertos maksude. Lah itu yang belum bisa berperan secara optimal di dalam membuat ketenangan jiwa kula jenengan. Aku jane wis maca Quran Pak Khazin, tapi kok masih tetap gelisah ngeten ndas pundi? Coba diwaca meneh, tajwide sing apik, macane sing enak, on laon ya. Ngocak orang Madura, on laon tak ya. Ya, jangan cepet-cepet. Pelan-pelan tak sahih, fasahah direnungkan maknanya. Ngoten nggih. Biar tidak fa innalahu ma'isatan dongka, biar enggak rupek kehidupan kula jenengan. Yang lebih parah lagi ngapunten para jamaah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, benjing teng akhirat dikumpulaken kali Gusti Allah niku dalam keadaan a'ma. Niki mangke nggih dipun rasakaken ngeten, yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Ayat pinten niku? Ayat 102. Gitu. Lanjutannya ayat itu. Wa nahsyurul mujrimin,
ingsun Allah bakal ngumpulaken wong-wong kang padha berbuat dosa kala wau ai al kafirin tegese wong-wong kafir yauma idzin ing dalam dina kiamat zurqon hale dalam keadaan membiru matane napa niku kados tiyang buta ngoten niku sami wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma nggih a'ma buta ndak bisa melihat apa-apa. Makanya tegene surat-surat di surah yang lain itu ya Pak ya mereka itu lahum qulubul la yafqahuna biha itu kan walahum a'yunul la yubsiruna biha. Banyak orang yang ketika di dunia diberi mata, diberi penglihatan, tapi pada hakikatnya mereka buta. Buta apanya? Buta hatinya. Karena tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang sekiranya bisa menggugah semangat untuk dekat dengan Allah. Nah, ayat itulah yang kemudian diterjemahkan oleh idola panjenengan Soneta Group Roma Irama. Bukannya buta mata, tapi tiada melihat, ya. Bukannya tuli telinga, tapi tiada mendengar. Yang buta, ya kan? Yang buta mata hatinya, wah tidak ngamen kali. Nggih, seperti itu. Lah kula jenengan jangan sampai nanti dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta karena tidak bisa menerima Al-Qur'an. Insyaallah panjenengan apalagi yang ahli wudu, ahli maca Quran, mangke dikumpulkan dalam keadaan yang bersinar. Nggih, wajah kula jenengan teng Surabaya niku modele ya ora patek putih-putih nemen. Walaupun juga enggak patek ireng-ireng nemen nggih. Mangke panjenengan ahli wudu, ahli ibadah, ahli qiraah, ahli tilawah, insyaallah banyak hadis meriwayatkan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan bersinar. Allahumma amin. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, yauma idzin zurqa, nggih. Jadi orang-orang kafir yang ingkar terhadap Al-Qur'an niku wau dikumpulkan dalam keadaan uyunuhum ma'asawati wujuhihim. Jadi mata mereka itu kayak kebiru-biruan ngoten, nggih. Terus disertai dengan kulitnya, wajahnya itu yang hitam. Ya, karena terbebani dengan dosa-dosa itu. Ya, sudah merasa tersiksa. Itu seperti itu. Ya. Nah, yatakhafatuna bainahum, mereka itu kemudian saling napa niku? Berbisik-bisikan kalih koncone. Nggih, kalih temannya berbisik-bisik ya, karena rasa takutnya. Jadi yatakhafatun itu sebetulnya berbicara dari kata sirrun. Tapi kenapa memakai kata yatakhafatun dari kata khauf? Mereka itu saking takutnya Bapak Ibu gak wani ngomong. Nggih. Namung bisik-bisik kalih koncone tanggane sebelahe. Nggih, bisik-bisike ngeten, yaquluna ya. Apa itu? Illa bistum illa asyra. Saking suwene ngenteni antarane napa niku yauma yufakhu fis-sur, ketika ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Jadi as-sur itu Bapak Ibu ay al-qarnu. Napa al-qarnu? Sungu, tanduk. Terus tiupnya sangkakalanya Israfil itu diriwayatkan dalam satu hadis itu kayak dene sungu raksasa Bapak Ibu. Nggih. Nah, jenengan sing sering ndelok gambar banteng ya atau sapi sing gede ketika Nurullah kurban sing sapine gede lah niku sungune kan rada melengkung ngoten niku. Lah modele kados ngoten niku. Lah dalam riwayat disebutkan besarnya itu sebesar langit dan bumi. Ini mbok cangkeme sak pira iku. Ndak usah dibayangkan secara fisik. Ya. Karena tidak boleh kita al-mujassimah menjisimkan sesuatu yang gaib. Itu hanya Allah yang Maha tahu. Sekali ditiupkan, tiupan pertama dengan kedua 40.000 tahun jaraknya. Ketika ditiupkan seret, semua yang namanya hidup akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua mati. Ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang apa itu kan lagunya? Mati semua.
Begitu mati semua 40.000 tahun berikutnya baru ditiupkan yang kedua kalinya. Itulah yang kemudian disebut yaumul ba'si. Dibangkitkan semua yang tadi mati itu, yang tadi meninggal itu dihidupkan kembali. Dan hidupnya untuk yang kedua kali ini sudah menyesuaikan dengan karakter-karakter ketika di dunia sebelumnya. Insya Allah panjenengan yang ketika ahli ibadah, ahli jamaah memakmurkan rumah Allah ini, subhanallah. Ketika dibangkitkan insya Allah dalam keadaan cerah, dalam keadaan ceria, dalam keadaan bunga kabeh oleh barokah Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Dengarkan Bapak Ibu. Wes, antara tiupan kedua ini disebutkan juga antara 40 sampai 50.000 tahun. Padahal satu hari di sana, nggih. Jadi fi yaumin kana apa itu? Alfi mi'atin itu. Jadi 1000 tahun ya. Satu hari di akhirat itu ka alfi sanatim mimma ta'udun. Koyok dene 1000 tahun menurut hitungan di dunia, Pak. Ya Allah, nggih. Sakniki tahun 2021. Itu pun Masehi loh. Ya, 2021 Masehi. Berarti nek teng donya niku nek teng akhirat namung padha karo 2 dina punjul pira ya? Ya pirang jam ngono ya. 2 jaman setengah. 2 jam 10 menit wis kira-kira sakmono. Niku nek teng akhirat, Pak. Lah krana saking suwene seperti itulah orang-orang kafir itu saling berbisik dengan temannya. Ya Allah, awake dhewe biyen nang donya iku ya ndak lama ternyata, hanya 10 hari, Pak. Perasaannya itu seperti itu. Nggih, mereka saling berbisik, lek ndelok ngene suwene ngenteni antara ditiupkannya sangkakala yang kedua kita dibangkitkan sampai menunggu tenggene padang mahsyar, menunggu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kok cek suwene. Ternyata biyen teng donya hanya sebentar. Nggih. Masya Allah. Bahkan tenggene ayat berikutnya, nahnu a'lamu bima yaqulun id yaqulu amsaluhum tariqatan illa bisum illa yauma. Nggih. Jadi Allah, ingsun Allah niku Pak, a'lamu yang maha tahu bima yaqulun. Sebetulnya mereka berbisik-bisik itu tidak ada yang tahu, nggak ada yang dengar. Selain yang diajak berbisik, saking takutnya. Lah Gusti Allah ingkang maha pirsa, maha tahu bahwa mereka itu sebetulnya ada yang tokoh-tokoh mereka yang dianggap paling benar di dalam segala perkataannya. Mereka itu mengatakan fi dzalika ay laisa kama qalu id yaqulu amsaluhum a'daluhum tariqatan illa bisum illa yauma. Orang yang paling hebat di antara mereka, orang yang paling jujur di antara mereka bahkan menyebutkan seakan-akan hidup di dunia hanya sehari, Pak. Tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Kenapa demikian? Karena saking hiruk pikuknya di akhirat. Saking jerih payahnya tenggene padang mahsyar. Dalam keadaan tersiksa batin seperti itu. Ngapunten Pak tiyang niku nek dalam kondisi sedih, dalam kondisi susah, niku rasane lak suwe ngoten nggih. Tapi nek rasa seneng niku sebentar kok. Nggih. Wis to, tiyang niku nek remen niku masyaallah. Semalam itu rasanya hanya 1 jam. Kula eling biyen zaman manten anyar niku, malam pertama iku sedelok banget ujug-ujug wis subuh. Ya. Ya aja bayangno. Lah, ini digambarkan seperti itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi mereka hanya sehari. Pun ndak usah jauh-jauh Bapak Ibu tenggene akhirat. Kula jenengan sakniki katakanlah pun umur pinten nggih. Katakanlah saya sekarang umur 50 tahun. Niku rasanya baru kemarin kok, Pak. Gitu. Sering dalam matur dateng panjenengan. Wong urip iku tibake ujug-ujug kok. Ya. Ujug-ujug umurku sakmene. Ujug-ujug tokoh-tokoh sesepuh kula jenengan yang dulu pernah berdampingan dengan kita sekarang sudah mendahului kita. Itu tidak terasa Bapak Ibu. Padahal waktu Ji enom nggih, wah waktu Ji ABG niku koyok-koyok urip kula jenengan sik panjang. Sehingga waktu kita sering terbuang sia-sia untuk berbuat kemaksiatan. Berbuat sesuatu yang sia-sia. Saya 50 tahun, bisa jadi yang tersisa kebaikan hanya sekitar 20 tahun, Pak. Itu pun kalau baik loh. Kalau ibadah saya diterima.
Ya, tidak ada rasa penyakit-penyakit hati. Segitunya, Pak. Waktu kecil hanya main-main saja. Ketika remaja hura-hura. Dewasa kadang-kadang main ke sini ke sana. Ya kan? Tahu-tahu sudah tua. Ya, Pak. Banyak Bapak Ibu orang yang ketika sudah sadar, sudah sepuh, ngerti yang ngono aku biyen. Mesti ngaten. Nggih. Itulah yang jenenge disebut Mbak Payatun kecocok eri, getun ketemu mburi. Lah ngoten niku. Nggih. Lah sekolah jenengan itu jangan, ini makanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lho nek getun teng donya Bapak Ibu ngapunten taksih saged diusahakan. Mulane pujiane wong biyen niku rugi donya ora dadi apa, rugi akhirat bakal cilaka. Ngoten niku. Sakjane niku kok ora dadi apa niku mboten. Maksud niku nek rugi donya itu enggak sepiro rugine. Ijik iso didandani. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Niku nek teng donya Bapak Ibu. Lah nek wis nang akhirat. Nggih, ketika roh sudah di kerongkongan. Ya kan? Jadi ketika sudah di kerongkongan baru kemudian banyak orang yang sudah kemudian mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Duh Gusti, lah kok ujug-ujug jenengan ajenge mateni kula Gusti. Laula akhartani, mbok ya kok umpama panjenengan mengakhirkan sedikit saja ya Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Sedikit saja ya Allah batasan ajal kula niki ya Allah. Tolong paringi kesempatan ya Allah. Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Saya berjanji ya Allah, saya akan sedekah, saya akan jadi orang benar, saya akan ibadah dengan sebaik-baiknya, saya akan mencari teman sebanyak-banyaknya, tidak membuat kerusuhan, kerusakan, tidak ada permusuhan antara kita. Ngaten Pak, fa as-saddaqa wa akum minas sholihin, dan saya berjanji akan menjadi orang yang soleh. Ternyata dijawab sama Allah, napa? Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Ndak bisa dimajukan. Mboten saged diundurkan sedetik pun. Aja meneh sak menit, sedetik mawon mboten. Nggih? Masyaallah. Apalagi sekarang ini kematian begitu mudahnya, Pak. Betul kata sahabat Ali, al-maut wahidun wa abwabuhu katsiratun. Mati niku situk sebabe pirang-pirang, Pak. Nggih, niku sing kadang-kadang membuat lali, lupanya banyak orang tuh di situ. Makanya ojo mentang-mentang. Nggih, ojo peh uji urip, isik sugih, isik jaya, isik kaya, berbuat sewenang-wenang. Tidak lama. Tidak lama, Pak. Nah, punten sak suwe-suwene dadi presiden niku hanya 2 periode, mbuh nek ana aturane dirubah meneh. 3 periode atau seumur hidup ndak tahu. Ya. Wis sak kuat-kuate sampai berapa umurnya? Gitu. Itu subhanallah. Waktu itu sangat sedikit, Bapak Ibu. Illa yauma. Di sini yastaqilluna lubsuhum fid dunya jiddan. Mereka seakan-akan begitu sedikitnya hidup di dunia ini. Sangat-sangat sedikit. Lima yu'ayinunahu fil akhirati min ahwaliha. Karena saking napa niku huru-haranya yang mereka saksikan sendiri ketika sudah berada di akhirat. Nggih. Makanya disindir kali Gusti Allah tengene surah At-Takasur. Napa Bapak Ibu? Alhaakumut takasur, melalaikan kalian berbanyak-banyakan. Rumoso paling akeh apa itu hartane, paling gede omahe, paling kinclong mobile, paling api-api anak-anake. Ya alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sampai kita berada di alam kubur, sampai kita didatangkan oleh Allah di dalam kubur. Ya. Ini manusia. Ya, hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun, Pak. Ingat hati-hati. Ya, kalian membanggakan apa di dunia ini? Suatu saat kalian saufa ta'lamun, pasti akan tahu. Diulangi lagi, summa kalla saufa ta'lamun. Sekali lagi kata Allah, pasti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yu'ayinuna min ahwaliha.
Mereka baru tahu betapa dahsyatnya ketika kehidupan di akhirat. Ketika terjadi hari kiamat. Nggih. Summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Dengan mengetahui seyakin-yakinnya, oh ternyata benar. Kematian yang selama ini kita dustakan, siksa kubur yang selama ini kita ragukan, azab neraka yang selama ini kita galaukan, ternyata benar-benar terjadi. Lho ngeten iki nek cara jenengan mboten beriman Bapak Ibu, mboten dikabari kali Gusti Allah. Kenapa kita dikabari Allah? Allah sayang kepada panjenengan. Sifat rahimnya Allah datang kepada panjenengan. Makanya panjenengan dikasih tahu, ngene lho besok hiruk pikuknya di akhirat itu. Ngoten aja menaka di akhirat sakaratul maut itu lho Bapak Ibu. Masyaallah. Nggih, ini la tarawunnal jahim. Sungguh pasti kalian akan menyaksikan neraka jahim, neraka yang paling remeh itu, di atasnya watsiratal mustaqim itu. Masyaallah ya. Matrul jahim dan seterusnya. Ya Pak ya. Maka dari itu di sini disebutkan wa yas'alunaka 'anil jibal. Ya, karena merasa kehidupannya di dunia hanya sedikit. Lah yo nonggone cek suwene. Ngaten nggih. Lah itu mereka orang-orang kafir ketika diterangkan seperti ini masih mencari dalih. Mencari dalih kepada Nabi Muhammad, wa yas'alunaka lan padha takon sapa wong-wong kafir niku wau ing sira Nabi Muhammad tentang apa? Anil jibal. Nggih, tentang napa? Gunung, nggih. Tentang pegunungan, gunung-gunung, bukit-bukit. Nggih. Nek tenggene ilmu kewayangan itu mesti ada apa itu ya? Gunungan nggih Pak nggih. Nah, itu gunungan itu melambangkan itu, Pak. Mulane wayang niku dibatasi kali gunungan. Nek wis apa itu goro-goro gitu. Goro-goro lah niki sing ashabul yamin bolo Pandhawa 5, ashabus shimal bolo kiwa, bolo Kurawa. Dosa muka, dosa niku 10, muka niku raine 10 wong-wong munafik. Utawa dosa niku akeh dosane muka dimulai dari raine kebek dosa. Napa niku matanya dipakai melihat sesuatu yang maksiat. Telinganya dibuat mendengarkan dangdutan saja, ya. Lesannya hanya dibuat untuk misuh-misuh tok. Irunge tinggi mambu barang perkara sing gak kena. Niku kabeh niku dosa muka, Pak. Mangkane kula jenengan dilambangke Pandhawa 5. Arjuna kami mohon kepadamu ya Allah. Ingat permohonan kami, Janaka, Jannataka, swarga panjenengan. Ngono, Pak. Nggih. Nek wis ngono, bekale apa? Bekale kudu sena Werkudara, Pak. Jaga dirimu. Ya, dengan menjadi hamba-hamba Allah, Allah sing dadi ndara kula jenengan. Oh, lajimate kuku Pancanaka, rukun Islam 5, hukum Islam 5, Pancasila ya 5, Pak. Mulane ada anak komunis macam-macam, harus diberantas itu, Pak. Ya. Tidak ada yang namanya katanya PKI itu jadi korban. Tidak ada. Ya, namanya aja PKI, Pak. Komunis gak punya Tuhan, menghalalkan segala macam cara. Wong 13 hari di Madiun itu loh, Pak. Madiun Magetan itu. Ada 1920 orang yang jadi korban. Termasuk Kiai Sulaiman, 200 pesantrennya. Apa santri-santrinya. Belum di Banyuwangi. Yang mengaku Fatayat GP Ansor. Mengundang Ansor Fatayat. Ya. Mereka dibantai, mereka dibunuh. Keji, kejam Pak mereka. Enggak punya peri kemanusiaan. Oh memang bukan akal secara manusiawi. Oh enggak punya pedoman agama, Pak. Gitu. Jadi akhlakuhum kal bahaim. Akhlak mereka seperti binatang buas. Ya, bayangkan, lu kepengen meraih kemenangan kok bisa membunuh jenderal iku lapo, lah ngono to. Secara logika aja enggak masuk akal. Gitu. Ini permainannya terlalu kosro gitu loh. Bersaing tapi persaingannya tidak baik. Ya, dewan-dewan jenderal atau apa macam-macam ya, Pak ya. Allah subhanallah. Monggo jenengan itu anak-anak putu kula jenengan disetelkan itu, Pak. Ya. Itu yang diperlihatkan di G13 PKI, Pak. Itu yang apa? Pucuk etok niku asline. Lah di daerah-daerah banyak, Pak. Di Magetan itu apa? Soco-soco apa dia, Pak ya? Jenengan yang daerah sana.
Di Ngawi, di Madiun, Blitar Selatan itu ada Trisula, Pak. Saya pernah napak tilas ke sana. Subhanallah. Ya, banyak yang dimusuhi para ulama, terutama kaum Nahdliyin, pesantren-pesantren, Pak. Makanya sampai mereka punya pepatah ganyang santri itu. Jadi Kiai Sulaiman itu ditarik lehernya, Pak, dengan tampar itu, ya, oleh mereka, diarak beramai-ramai sambil nyanyi genjer-genjer. Di depan ini di talinya itu ditulisi kayak papan agak itu ditulisi ganyang santri. Dipakai untuk narik lehernya sang kiai itu. Bayangkan, Pak. Ya, 200 orang di gerbong kereta apa itu di pabrik tebu Gorang-Gareng itu. Ya. Mereka tidak dibunuh tapi dikubur hidup-hidup, Pak, dalam satu lubang. Seperti itu kejam mereka, Pak. Menganggap manusia yang selain yang tidak seide dengan mereka itu musuh, itu dianggap tikus-tikus yang tidak berguna. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, Pak, ya, padahal perbedaan pendapat, perbedaan politik itu tidak masalah sebetulnya. Gitu. Kita yang sangat bijaksana. Di sini aja panjenengan berbeda-beda partainya. Ada yang partai, ada yang grosir, ada yang eceran. Ya. Jadi tidak usah kaget. Nek cara Gusmus, ojo wong sing dadi kagetan. Ojo wong apa? Ojo dadi wong sing gampang kagetan. Nggih, ngoten mawon. Jadi kersane kula jenengan harus ingat jas merah, jangan melupakan sejarah. Kesaktian Pancasila itu simbol Pandhawa 5 digambarke kalih kewayangan itu, Pak. Balik teng mriku niku, mulane teng mriki ketika orang-orang kafir itu enggak percaya dengan cerita-cerita, kisah-kisah nyata namun gaib yang diceritakan di Al-Qur'an ini, mereka masih mencari dalih. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Nggih. Jadi tentang gunung-gunung ya apa Muhammad? Jadi ngaten. Jadi ketika dunia seisinya hancur itu mereka masih mempertanyakan itu. Ya. Kenapa? Karena menurut mereka kalau toh nanti dunia yang dipijak, bumi yang dipijak ini ternyata hancur, mereka kan masih bisa rekreasi, Pak. Katakanlah di Surabaya ini ya, terkena tsunami. Jenengan masih bisa jalan-jalan ke Batu, ke Pacet, ke Trawas, Prigen. Kan masih indah-indah. Karepe niku ngoten niku. Nggih, karena wong kafir niku sing dipikirkan duniawi, Pak. Enggak peduli akhirat. Wong jenenge kiamat ya hancur, aja meneh kok trima gunung. Aja meneh gunung 1 2 3. Mbok sak donya kabeh niki idza zulzilatil ardu zilzalah. Nek wis digoncang segoncang-goncangnya ya wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi niki ngetokaken apa itu isi-isinya. Ya termasuk gunung-gunung itu. Oh gitu kok masih ditanyakan. Gitu. Ini terus dijawab di dalam Al-Qur'an, ya. Kaifa takunu yaumal qiyamah wahai Muhammad? Nek gunung-gunung terus besok nek kiamat ya apa? Fakul, katakan wahai Nabi Muhammad, lahum terhadap orang-orang yang ingkar itu yang sifuha rabbi nasfa. Yang sifuha ayyuhlikuha, bakal menghancur luluhkan Allah ya Rabbi Tuhan ingsun nasfan kelawan sehancur-hancurnya. Bi ayyaftinaha kelawan yen to menghancurkan karomli kaya dene krikil asaili sing mengalir summa yutiruha karihi kaya debu-debu berterbangan ngoten Pak di bawah angin. Masyaallah ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Apa itu lanjutannya? Wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhala yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ya, bahkan manusia akhirnya keluar dari kebangkitannya itu ya, berbondong-bondong berkelompok-kelompok ashtatan liyurau a'malahum. Untuk kemudian mengantri, Pak. Nggih. Ngantri untuk apa? Untuk dihisab. Oh, antri vaksin sakmono akeh kadang yo jenuh kok, Pak. Cek suwene rek kapan giliranku divaksin. Ya. Apalagi ini giliran sakmono suwene, Pak. 40-50 ribu tahun. Ya. Satu harinya seperti 1000 tahun, 1000 ping 40.000 tahun wis. Sampeyan pingno dhewe, aku yo nggo kalkulator tapi males buka. Wis gampangane ngoten, Pak, nggih. Lho ngeten iki dikandani kali Gusti Allah. Bagi orang beriman, subhanallah walhamdulillah Allah mengingatkan kula panjenengan. Sehingga apa? Ada kewaspadaan. Nek wong Jawa hati-hati tur
waspada sak beja-bejaning wong kang lali luwih beja wong kang eling tur waspada. Sebabe napa? Dielingke kali Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Wingi-wingi kula jenengan ndak tahu tentang situasi kondisi hari kiamat seperti itu, apalagi dengan surah Al-Qari'ah itu. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal yauma yakunun nasu kal farashil mabsur. Menungso niku kaya dene napa nggih? Napa niku? Sing nek ana lampu anu niku lho. Laron-laron niku nggih. Aneh-aneh yang berterbangan. Kal farashil wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Koyok debu sing wah ya berterbangan. Bayangkan wah itu, ya. Masya Allah, tidak ada apa-apanya kita. Saya kalau ngajar anak-anak itu ya Pak ya, kalau mengetahui biar kita merasa bahwa kita ini sangat kecil di hadapan Allah, nggak pantas apa yang kita sombongkan, apapun yang ada di dalam diri kita, nggak patut kita sombongkan Bapak Ibu. Kenapa? Ternyata kita ini tidak ubahnya seperti sebiji sawi, Pak. Ya. Kalau jenengan mengetahui apa itu ekosistem alam ini, bumi itu loh kayak apa? Sak kelenteng ya, mungkin luwih cilik nah itu dibanding dengan planet-planet yang lain. Coba Pak. Itu buminya lah ndahnya sing kula jenengan manggen tengene bumi sak pira. Ya. Jenengan nek nate naik pesawat, ndelok ngisor niku kok aja wis rada berapa mil itu ya, masih ketok. Ya Allah. Wong iku nang dalan-dalan apa niku antara Juanda niku tol-tol niku ndelok mobil kok semut cilik-cilik ngoten niku. Iku tambah munggah wis ra ketok blas wis. Itu baru di dunia. Nggih, Masya Allah. Jadi yang sifuha rabbi nasfa wa yadharuha qa'an safsafa. Kemudian Allah akan membiarkan ninggalaken sapa Allah ing gunung sing wis ajur niku wau qa'an nggih, digelar mempisapon ya. Digelar dibeber ngoten. Dados gunung sing asale jemunuk begitu indah. Ya Pak ya. Gunung Penanggungan, Gunung Lawu, Gunung apa? Gunung Kawi sing sampean golek pesugihan. Ya. Wis engko gak ana kabeh Pak ratata, ya. Ratata itu di situ Pak. Ndak ada yang lebih tinggi. Fayatu harqa angsof sofa, mustawiyan la tara fiha iwajaw wala amta. Tidak bisa kamu melihat mana yang dataran rendah, mana yang tinggi, tidak ada. Semua ratata. Okay? Gunung-gunung yang dari batu-batuan itu hancur lebur. Orang terima tulang, nah idalaela malah terima tulang. Hancur lebur tulangnya. Terus serta hangus tubuhnya karena dihimpit bumi. Ya itulah kalau jenengan itu ngalam kubur. Itu urus sepira Pak. Ya. Makanya jangan mentang-mentang kita perkasa. Khazin kok ganteng dhewe. Iya ketoke disawang bojomu. Nang alam kubur dicepit bumi. Oh, beda karo dicepit yung ngatemi, ngono lho Pak. Jare kiron. Ini lho Pak. Nggih, ini mulane hati-hati sekali. La tara fiha iwajan, panggonan sing rendah, inkhifadon wala amtan, lan juga tidak ada tempat yang irtifaan. Tempat yang tinggi. Yauma idzin yattabi'una nas ya, yattabi'una menungso padha mengikuti ad-da'iya, malaikat yang memanggil, malaikat yang menggiring. Ya, yang dalam dina kiamat itu setelah dibangkitkan dari alam kubur itu digiring oleh malaikat ilal mahsyari bi sautihi. Ya, digiring oleh Israfil ke padang mahsyar dengan suaranya yang menakutkan. Pada saat itu tidak ada satu pun yang bersuara kecuali hanya bisik-bisik dengan satu sama lainnya itu tadi. Sehingga suaranya Israfil begitu terdengar secara mengerikan. Kayak jenengan nek uji nyali ngoten kok. Pak Ridwan. Ngoten niku. Nggih. Niku coba bayang di tengah keheningan malam, Pak. Di tengah keheningan malam. Pas lampu mati jenengan tahajud, pas zikir nang masjid dhewean. Mburi ana bojone sampean nggawa rukuh umpama. Mas, kira-kira ya apa? Itu ibaratnya itu saking menakutkannya Bapak Ibu. Nggih, ini ad-da'iya la iwajalah ya, tidak ada yang litibaihim la yaqdiruna alla yattabi'u. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang belak-belok,
Tidak ada yang mengamingo, semuanya lurus mengikuti malaikat Israfil. Ya. Jadi enggak ada yang tolah-tolah, sing ditolah apa? Enggak ana apa-apa blas. Semua rata. Nggih. Nang donya enak Pak, jenengan karnaval. 1, 2, 3 cek lirik-lirik kanan kiri. Wah, sing delok arek ayu-ayu rek ojo iso. Ya. Panjenengan jalan-jalan walaupun lewat tol kan tol ya, Shiratal Mustaqim, jalannya lurus. Jenengan cek iso tolah-tolah. Wah, pemandangannya indah. Waduh, daerah Ngawi rek pertaniannya bagus lho. Gitu. Cek iso tolah-tolah. Lah Beijing boten, Pak. Lurus tidak bisa melihat siapa-siapa, tidak bisa melihat apa-apa, nggih. Wa khasya'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Semua tertunduk, suaranya tidak ada yang terdengar sama sekali di hadapan Allah yang Maha Rahman, tidak ada terdengar kecuali hanya bisikan-bisikan sautu wad'il aqdami fi naqliha ilal mahsyar. Suarane delamaane jelem ngoten nggih. Sakmono akeh Pak, masyaallah. Nggih. Hapunten, ini firman Allah lho Pak nggih. Kula mboten meden-medeni. Ngoten nggih, masyaallah. Muga-muga kula jenengan termasuk tiang-tiang ingkang dipun kempalaken teng padang mahsyar dalam keadaan lurus dan lancar, mboten kenging azab Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Sampai 108 aja ya Pak ya. Maunya saya tapi insya Allah dengan 8 ayat saya kira sudah cukup ya. Dan ini juga menggambarkan kepada kita bahwa keimanan kepada hal yang gaib itu ternyata tidak semudah itu. Makanya ketika di Al-Baqarah alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, orang bertakwa itu ciri khasnya beriman kepada yang gaib. Ternyata di sini dijelentrehkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah sejelas-jelasnya. Tinggal kula jenengan beriman atau tidaknya. Ngoten kemawon, nggih. Terus ini dan Allah itu Maha benar. Shadaqallahul azim. Allah itu Maha benar dalam segala firman-Nya. Tidak ada yang kita ragukan. La raiba fih. Itu seperti itu, Pak. Nanti di sana, nanti ayat berikutnya Bapak Ibu, itu ada yang kemudian akan betapa kenapa para ulama, kiai, para wali kula jenengan mengajak kula tahlilan. Nanti ternyata ada ayat yang akan menjelaskan tentang itu. Nggih. Ngoten. Sampun Bapak Ibu. Monggo nek akeh-akeh malah kurang ini ya. Masya Allah. Saya juga alhamdulillah semakin sehat Bapak Ibu dan semakin agendanya juga semakin padat dan juga alhamdulillah barokah panjenengan ini oleh yai saya Kiai Asep saya mendapat undangan untuk ikut kuliah lagi S3 menempuh doktoral ya. Mohon doanya mudah-mudahan bisa selesai sampai tamat, sampai khatam, sampai istiqomah. Ya, karena kuliah wong tua ngene ya, bingung kabeh kadang-kadang itu. Tapi insyaallah mudah-mudahan dengan doa-doa panjenengan, mudah-mudahan kita semuanya urusan-urusan kita, usaha-usaha kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau masih ada waktu monggo silakan yang mau disampaikan. Ustaz, monggo, silakan. Nggih. Sebentar. Ketika tayamum, khususnya tayamum nggih, mboten wudu nggih. Tayamum. Jadi tayamum itu prinsipnya nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Itu maksudnya dibolehkannya 1 kali salat fardu. Nggih, 1 kali salat fardu. Jadi yes monggo jenengan kondisikan sendiri. Maka dari itu salah satu syarat sahnya tayamum adalah ketika sudah masuk waktu salat. Jadi misalnya panjenengan mau salat Isya, ya tunggu dulu sampai adzan Isya. Allahu Akbar. Masuk Isya baru panjenengan tayamum. Lah bagaimana hukumnya kalau kemudian setelah adzan itu ada salat sunnah. Lah kita belum batal, monggo. Karena salat sunnah. Kalau salat sunnah lebih dari 1 enggak apa-apa. Namun setelah salat sunnah qobliyah
qobliyah isya itu tadi, panjenengan harus bertayamum untuk sholat isya. Terus ngoten prinsipnya. Karena sholat sunnah itu tayamum satu kali, tayamum boleh beberapa kali ibadah sunnah, termasuk sholat sunnah. Monggo sejak maghrib tadi belum batal, adzan isya, loh kok wis isya? Ya wis tak sholat sik qobliyah isya, lalu kemudian tayamum untuk sholat fardu isyanya. Terus ngoten Bapak Ibu. Nggih. Itu untuk tayamum, makanya niatnya listibahatis shalah krana supaya isok diolehne salat fardu. Ngoten. Nggih. Masih bisa. Untuk salat sunnah masih bisa. Nggih, masih bisa. Kalau tadi sebelumnya kan bisa. Jadi setelah tayamum panjenengan kemudian sholat sunnah ya. Jadi masuk isya ya. Panjenengan tayamum, setelah tayamum kemudian sholat sunnah qobliyah, lalu kemudian sholat fardu. Fardu bisa. Setelah itu nanti sunnah juga bisa. Karena prinsipnya adalah untuk sholat sunnah lebih dari satu kali sholat sunnah. Ya, kalau fardu hanya satu kali. Yang tidak boleh kalau maghrib belum batal, kemudian isya kita pakai lagi untuk sholat isya. Itu yang tidak boleh. Kalau sholat sunnahnya, monggo. Tahajud juga begitu. Tayamum, apalagi di tempat yang dingin-dingin. Panjenengan wisata, Sabtu malam minggu, ya bersama keluarga di daerah Batu, daerah Trawas misalnya terlalu dingin. Panjenengan tayamum, karena nggak kuat dingin ya, betul-betul nggak kuat dingin. Maka tayamumnya, ya untuk tahajud misalnya, boleh beberapa rakaat. 8 rakaat ditambah 1 kali sholat witir. Itu boleh-boleh saja. Dipakai lagi untuk zikir, untuk baca Quran juga monggo, sakit. Ngaten? Nggih, matur nuwun. Wonten malih? Masih ada waktu? Monggo Pak, nggih. Nggih, monggo. Allah. Sulitan. Nggih. Tayamum. Insyaallah sah. Jadi termasuk syarat sahnya tayamum itu walaupun ada air, kan syarat utamanya kan ketika tidak ada air, gitu. Tapi walaupun ada air namun tidak bisa menggunakan, entah itu karena kesulitan dalam bergerak ke sana atau kesulitan karena secara medis tidak boleh terkena air, atau kalau terkena air terlalu dingin itu tadi sehingga mengganggu kesehatan, maka boleh dengan tayamum. Ngaten nggih. Kalau bisa tayamum sendiri sangat-sangat mudah sekali. Di kursi, di meja, tidak harus mengumpulkan pasir, tidak harus mengumpulkan debu. Ya, sik Dik, sik Bu, tak golekno pasir ngarep masjid dhisik, ndak usah. Ya, gara-gara Nurullah badhe bangun masjid, lah terus ana pasir dijukukno tas kresek, ndak perlu. Jadi nggih teng meja-meja ngoten teng kursi-kursi dipun tempelaken tanganipun, ya, sudah langsung. Ada yang mengatakan sampai pergelangan tangan, ya. Kaulnya Imam Syafi'i yang lama itu sampai ke siku. Minimal 1 kali. Ya, sudah gampang. Yang tangan kiri mengusap tangan kanan, yang tangan kanan yang sudah ada debunya mengusap tangan kiri, sudah. Yang pertama mengusap muka jelas, plek, langsung gini, balik lagi seret di tempat yang lain, ya, seret sudah selesai. Ya seperti itu. Ngaten nggih Pak nggih. Insyaallah mudah-mudahan Ibu diberikan segera kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Nggih. Sampun? Ada lagi Ustaz? Monggo silakan. Yang ada lagi? Sudah. Basyira wa nadhira nggih. Jadi gini, di Al-Quran kan disebutkan fahadainahun najdain, ya. Allah niku maringi pituduh menungso niku pun diparingi 2 jalan. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Ada basyiron, ada naziron. Maka pada akhirnya stressingnya adalah, endingnya adalah manusia itu ada yang menerima dengan sami'na wa ata'na,
Ada yang sami'na tapi wa asaina, kan begitu. Ada yang menolak. Kenapa? Karena tidak pandai afala taqilun, tidak pandai menggunakan akalnya yang dibimbing dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka kula jenengan diberikan akal itu ad-dinu huwal aqlu, kan ngoten. Lah akal ini supaya tidak jeluntrung kemana-mana diarahkan dengan Al-Qur'an. Hudal linnas. Jadi menungso niki tidak hanya orang Islam saja. Bahkan non muslim pun bisa mengambil hidayah Al-Qur'an. Hudal linnas. Lah baru nanti diklasifikasikan oleh Allah wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, tinggal kalau jenengan mau ngambil apa tidak. Makanya jelas Allah begitu demokratisnya Allah itu la ikraha fiddin. Allah enggak maksa kok. Sing penting tak dudono iki lho kebenaran. Allah enggak maksa nek sampean kepengin selamat donya akhirate ya melok kan ngoten. Qad tabayyana rusdu kan ngoten. Sudah jelas petunjuk Allah. Nek dicontone ngeten gampang-gampangane nek kula nyontokne kalih lari-lari sekolah niku. Nggih. Lelapo saya pemerintah itu departemen pembangunan itu ya kok nggawe dalan sandinge ana apa iku gorong apa ya got ya itu kenapa kok bikin got kok gak digawe dalan kabeh ae. Lah ini kan ibarat sing iki dalan apik sing iki dalan elek ya sampean milih sono dalan apik kok milih got ya kan orang gak menggunakan akalnya. Padahal got ini tujuannya untuk mengalirkan sesuatu yang memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Itulah orang-orang kafir. A'angdzartahum am lam tungdzirhum la yu'minun sawaun alaihim. Padha baik dinasehati ya ngono gak ya ngono. Lah itu kangge wong kafir. Lah kula jenengan wong iman didudune kali Gusti Allah ki lho ihdinas shiratal mustaqim. Ini lho dalan yang lurus di mana? Ya di Nurullah. Di cahaya Allah ya Al-Quran ini Pak. Makanya masjid panjenengan itu hakikatnya adalah Al-Quran. Nurullah, cahaya Allah. Makanya jenengan semangat ngaji luar biasa. Tapi nek tak terus nek kok gak salat-salat iki engko kan ngoten. Nggih. Ngaten nggih Ustaz nggih. Matur sembah nuwun. Kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an wasfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Allahumma sallimna wal muslimin wa ansurna wal muslimin wa afina wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna fi hayatina bi hayatin thayyibah wa amitna bi akhiri kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.